sosok laki-laki yang seperti suaminya dari atas, kan Anda? Iya. Jadi pada saat dia di bawah, dia ngeliat sosok laki-laki seperti suaminya di atas. Ketawa. Ya Fasya, di atas, di bangunan sana, dia naik ke atas tapi ternyata yang dia lihat tidak ada siapapun, ya. Terus juga jatuhnya itu sebenarnya memang kepeleset. Tapi aku nggak yakin sih kepeleset kan Anda. Pasti ada alasan lain yang mungkin nanti bisa kita komunikasikan Betul. ya. Iya. Tidak ada amarah yang besar, tapi adanya rasa penyesalan. Penyesalannya karena sebenarnya dia sempat bertemu dengan laki-laki yang sedang bermain kartu dari arah sana, dari arah sini. Selaras dengan penerawangan Frisly, tak dapat dipungkiri gedung yang memiliki 5 lantai ini dulunya pernah dijadikan sebagai tempat aktivitas terlarang dan ilegal. Hingga sebuah tragedi kelam pun terjadi dan membuat kegiatan tersebut berhenti. Di sini ada yang betul yang Bapak tadi ceritain, Pak Warta, itu wanita hamil jatuh dari lantai 2, betul. Waktu itu ini tempat judi, Pak. Perjudian di sini dulu. Namanya judi jackpot. Jadi suaminya asik main judi, istrinya jalan-jalan ke atas, cari angin mungkin. Entah kenapa dia jatuh niban mesin jackpot. Des. Yang meninggal sih di rumah sakit. Seolah masih menjadi misteri. Apakah tragedi jatuhnya perempuan hamil memang merupakan sebuah kecelakaan biasa atau disinyalir berkaitan dengan sosok astral lain yang menyebabkan hal tersebut? Tak memerlukan waktu yang lama dan Ananda merasakan kehadiran sosok astral lain yang perlahan coba kami dekati. Ananda, tunggu. Pelan-pelan. Wow. Fasya bergeser. Iya, Nek. Jadi, saya melihat sosok nenek juga. Dia sempat meninggal Di tempat ini? ya. Ini bau bangkai ya? Iya. Jujur aku nggak nyium bau apa-apa. Tapi ini apa ini bau dari nenek-nenek kurus ini? Iya. Di mana sosoknya sekarang Kananda? Perlahan, kami pun mendekat ke arah sosok nenek tua yang kami rasakan di sisi lain area lantai 2 ini. Iya, Nek. Seketika dan Ananda mendapatkan gangguan dari sosok nenek tersebut yang seakan ingin menyampaikan sebuah cerita masa lalu. Oke. Nek. Assalamualaikum, Nek. Nenek ngajak kita semua ke tempat terakhir nenek berbaring ya? Di tempat ini. Iya, Fasya. Oke. Berarti, Nek, dulu nenek tinggalnya di sini? Ya, ini pada saat kosong, aku di sini menempati tempat ini. Oh, Nek, maaf, tapi kenapa tadi nenek ngintip kita pas kita semua lagi di bawah? Ya, Ada yang mau nenek sampaikan? ya, aku hanya ingin kasih soal kesedihanku saja. oh mau ngasih tahu soal kesedihanku saja. Oke, Sedih kenapa, iya. Nek? Sedih kenapa nih? Aku punya anak tapi tidak sayang sama aku. Oh, Aku punya anak, Tapi tidak sayang pada sama aku. aku. Oke, Nek. Berarti nenek tidak tinggal di daerah sini? Tidak, jadi aku meninggal di tempat ini semenjak ini kosong. Oh, Dia tidak tinggal di sini, tapi dia meninggal di tempat ini. Semenjak tempat ini kosong. Nek, apa anak nenek sukses selalu membuang nenek? Ya, dia tidak ingat sama aku. Jadi, iya, apa yang Kak Frisly bisa dapat gitu sampai bisa nanya kayak gitu? aku dapat gambaran di mana nenek ini sebenarnya
bukan pengemis, bukan minta-minta, bukan pencari rongsokan. Aku dibuang sama anak. Iya, Pelan-pelan ya, iya. Nek, di sini Nggak aja, apa-apa, Nek. Nenek di sini aja, kita Di sini ngobrol. aja kita ngobrol baik-baik. Iya. Nenek selalu megang ini karena menurut nenek ini adalah tempat beristirahatnya dia. Oke. Jadi dia biasanya tidurnya mungkin di tempat-tempat ibadah, musola, masjid. Oh. Sampai akhirnya dia menemukan tempat ini dan dia, Memutuskan untuk tinggal di sini ya. tapi emang usianya sudah sangat tua, Fasya. Jadi mencari makan sendiri tuh susah. Situasi pun kembali kondusif. Akan tetapi, apa yang dialami oleh Den Ananda semakin memperkuat sisi lain yang menyedihkan yang pernah terjadi akan seorang nenek tua yang pernah tinggal dan menghembuskan nafas terakhirnya di gedung ini. Di sini ada kayak nenek-nenek bongkok ya. Ya memang dulu penghuni di sini. Bahkan dikuburnya pun di bukan artinya dinas sosial karena nggak ada keluarga di sini. Seakan menambah mitos baru selain ibu hamil yang terjatuh, kemunculan sosok nenek ini kerap diikuti oleh bau aneh yang tak sedap, di mana kerap dirasakan penjaga gedung maupun yang pernah menghuni gedung ini. Bau-bau kembang-kembang melati aja. Oh, bau-bau kembang Ya. melati, Pak. Setiap hari apa gimana? Ya tiap malam lah, tiap malam Jumat. Aku ada satu pertanyaan soal sosok nenek-nenek ini. Dengar nggak barusan? Iya. Ada yang lempar. Dari Jadi ada belakang sesuatu sini ya? yang dilempar sengaja ke arah sini. Mungkin karena mereka tahu kali ya kalau kita lagi ada di sekitar sini kan Anda. Iya. Nggak apa-apa kan? Ditahan aja dulu ngobrolnya. Ya, pertanyaan aku, sosok nenek-nenek ini tuh apakah bisa dibilang sosok yang mengganggu untuk warga sekitar sini? Ya. Jadi sosok nenek ini dia nggak mengganggu. Oke. Nggak mengganggu, maksudnya untuk penduduk-penduduk yang dekat tempat sini nggak ada yang mengganggu sama sekali. Tapi dia bilang katanya di atas gedung ini, di atas nih lantai ini adalah ada sosok yang bisa kita bilang yang mungkin yang bisa mengganggu. Oke, berarti jauh lebih negatif Iya. daripada sosok nenek. Betul banget. Ada suara lagi? Suara Halo. lemparan? Dilemparan di belakang sini. Iya. Kayaknya emang bener kali ya, mungkin barusan dikasih apa ya, obrolan sama Kananda kalau ada sosok yang lebih negatif dan mungkin itu memanggil mereka untuk mereka menunjukkan secara fisik Iya. ya Kananda. Kalau aku boleh tahu ya, ada sosok apa aja? Jadi Ada yang mainin, giliran dibilang mainin berhenti. Pelan-pelan Kak, jangan deket-deket, bahaya. Jangan deket. Iya, bahaya. Soalnya aku paling nggak suka aja, maksudnya kayak ketika kita lagi ada komunikasi Dia sama kayak makhluk memainkan yang lebih sesuatu, baik, ya. mereka malah malah mainin apa ya, benda yang dianggap sama dia itu Media ya? media supaya nakut-nakutin